Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sudah? Para hadirin, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, peserta kajian bahasa Arab Al-Quran, kembali pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu Nahu, ilmu tata bahasa Arab, yang diambil dari sebuah kitab, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan pada pagi ini kita akan membahas tentang mubtada dan khobar ya. Jadi sekarang ini udah masuk ke hal soal mubtada, ada soal khobar ya. Jadi kemarin kita udah membahas tentang mubtada. Mubtada itu adalah subjek ya dalam bahasa Indonesia. Mubtada, yang menjadi mubtada itu adalah kata benda. Jadi di awal sebuah kalimat, kalau itu kata benda, maka itu disebut sebagai mubtada. Kalau diawali dengan kata kerja atau fiil, maka itu bukan mubtada. Nah, adapun khobar, itu khobar biasanya melengkapi mubtada. Subjek dan predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Predikat itu melengkapi subjek. Jadi kalau ada subjek tanpa predikat, maka kalimat itu tidak lengkap. Begitu juga kalau dalam bahasa Arab, sebuah kalimat, sebuah jumlah, sebuah kalimat itu kalau hanya mubtada saja itu tidak lengkap. Kemudian khobar itu adalah yang mengikuti mubtada. Jadi setelah ada mubtada harus ada khobar, barulah kalimat itu lengkap. Kalau ada mubtada tanpa khobar, maka kalimat tidak lengkap. Maka disebut sebagai wal khobaru juz'ul mutimul faidah Allahu barrun wal ayadi syahidah. Itu bait alfiyahnya. Khobar itu adalah bagian dari kalimat yang menyempurnakan dipahaminya sebuah kalimat. Nah, sekarang masih ada syarat-syarat yang atau jenis-jenis khobar ya dari segi kata. Dan kita akan membaca halaman 154 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna ladzi siqatlah wa in takun iyyahu makna niktafa biha kanut killahu hasbi wa kafa. Itu teks alfiyahnya. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlatan ya. Ini pokok pembicaraannya adalah khobar, anwaul khobar judulnya. Mufrodan, ya'ti mufrodan, ya'ti itu datang. Jadi ya'ti itu fa'ilnya huwa, huwanya merujuk kepada khobar. Jadi khobar itu datang atau bisa muncul mufrodan. Khobarnya mufrad ya gitu. Yang mufrad itu artinya single atau satu. Jadi khobar itu terkadang muncul dalam bentuk mufrad, itu maksudnya mufradan ya. Jadi khobar itu bisa ditulis atau bisa terjadi itu atau bisa datang, bisa muncul secara mufrad. Wa ya'ti jumlatan. Nah, bisa juga muncul atau ditulis atau datang dalam bentuk jumlah gitu.
Jadi kalau mufrad itu single, artinya satu kata, ya, kata benda atau kata sifat, gitu ya. Tapi wayati jumlatan, kadang-kadang juga muncul dalam bentuk jumlah. Jumlah itu apa artinya? Jumlah itu kalimat yang lengkap. Jadi di sini ada mubtada, terus ada khobar mufrad, nah maka itu selesai. Muhammadun Rasulun, Muhammad adalah seorang Rasul, selesai. Karena Rasulun itu kata benda juga, Muhammadun Rasulun. Atau ar-rajulu qaimun, anak laki-laki itu berdiri, nah berdirinya itu menjadi khobar, selesai. Karena satu kata. Nah tetapi kadang-kadang khobar itu muncul dalam bentuk kalimat lagi, gitu. Jadi tidak hanya satu kata, tapi terdiri dari beberapa kata. Itu yang namanya jumlah. Hawiyatan makna ladzi siqatlah. Hawiyatan itu yang meliputi makna yang meliputi makna yang sesuai dengannya, sesuai dengan mubtada, gitu maksudnya. Jadi artinya khobar itu ada yang berbentuk mufrad, single, satu kata, sederhana gitu, satu kata. Tapi kadang-kadang khobar itu tidak hanya satu kata, tetapi merupakan kalimat berikutnya, gitu ya. Nah, siqatlah yang memiliki unsur yang sesuai dengan mubtada. Artinya kalau mubtadanya mudzakkar, maka di dalam khobarnya itu, yang khobar jumlah itu ada sesuatu yang sesuai, yang menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam mubtada. Dalam hal apa? Kalau mubtada mufrad, nah jumlahnya itu juga mufrad. Ada sesuatu yang harus mufrad. Mubtadanya mudzakkar, terus jumlahnya juga yang menjadi khobar itu juga harus ada unsur yang sesuai dengan yang ada di mubtada, ya. Kalau mudzakkar maka mudzakkar, kalau muannas ya muannas, kalau mufrad ya mufrad. Jadi ada, kalau misalkan ada kata ganti, nah kata gantinya itu harus menyesuaikan dengan mubtadanya, begitu ya. Wa in takun iyyahu ma'nan iktafa biha kanut tillahi hasbi wa kafa. Wa in takun iyyahu, jika wa in takun ma'nan iktafa iyyahu, jadi kalau ada makna yang cukup, ya, biha iktafa biha, ya, yang cukup, yang bisa dipahami iyahu dengan mubtada itu, maka iktafa, cukup. Jadi tidak harus ada sesuatu yang disesuaikan dengan mubtada, karena dari sisi makna udah cukup, gitu. Kalau dari sisi makna udah cukup, maka tidak perlu ada unsur yang harus sesuai dengan mubtada, ya. Karena dari sisi makna udah cukup, tidak harus ada unsur yang disesuaikan. Kanut killahu hasbi wa kafa. Contohnya adalah seperti nutki. Nutki itu kami mengungkapkan, kami berkata. Toko atho yutki, ya. Kami mengatakan Allahu hasbi wa kafa. Allah adalah hasbi itu yang mencukupi. Allah adalah yang mencukupi saya, wa kafa, dan Allah adalah yang memberi kecukupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbun itu kan hasiba, ya, mencukupi. Kafa juga mencukupi. Jadi Allah itu adalah yang menjamin tercukupinya diri saya, gitu. Allahu hasbi, Allah adalah penjamin saya. Wa kafa,
Allah itu adalah yang memberi kecukupan kepada saya. Nah, gitu ya artinya. Baik, sekarang kita lihat syarahnya. Yan qasimul khobar ila mufradin wa jumlah. Khobar itu terdiri dari khobar jumlah, khobar mufrad, dan khobar jumlah. Jadi ada dua jenis ya, mufrad itu, khobar itu. Yang satu al-khobarul mufrad, satu khobar mufrad. Khobar yang single, khobar yang sederhana, khobar yang tunggal. Ya. Apa itu disebut khobar mufrad? Ma laisa jumlatan, bukan terdiri dari kalimat. Maksudnya dalam bahasa Indonesia ya, bukan terdiri dari kalimat, tetapi hanya satu kata. Di khobar itu hanya satu kata saja. Itu namanya khobar mufrad. Jadi bukan kalimat lengkap. Ya. Wala syibhu jumlah, dan bukan juga kalimat yang menyerupai kalimat lengkap. Ya, nanti kan ada, kalau jumlah itu artinya kalimat lengkap. Misalkan Muhammadun kitabuhu jamilun, ya. Kitabuhu kabirun, bukunya besar. Muhammad adalah bukunya yang besar. Gitu. Nah, setelah kata Muhammad ada kitabuhu jamilun. Nah, kitabuhu itu sebetulnya menjadi khobar, tapi kitabuhu jamilun sendiri itu terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Gitu. Nah, maka di situ ada kitabuhu, hu-nya harus ke Muhammad, harus sesuai dengan jenis domirnya. Jadi kitabuhu jamilun, nggak boleh Muhammadun kitabuha jamilun. Nah, kitabuha hanya kemana tuh? Harus ke kitabuhu, karena domirnya harus ke Muhammad. Itu artinya hawiyatan makna ladzi sikotlah. Jadi harus ada domir yang sesuai dengan mubtada'nya. Ya. Atau sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu biasanya jar majrur ya. Jar majrur atau ya sibhu jumlah itu misalkan apa ya, yang ada di yang misalkan sibhu jumlah itu jar majrur misalnya, itu sibhu jumlah kan. Muhammadun fil baiti misalnya. Fil baiti itu sibhu jumlah, itu jar majrur. Muhammadun fil baiti. Nah, Muhammad di dalam rumah. Nah, secara posisi Muhammad itu mubtada, fil baiti itu khobar. Tapi fil baiti itu bukan khobar yang satu kata, bukan khobar mufrad, tapi dia jar majrur. Nah, jar majrur itu merupakan sibhu jumlah. Sebab kalau lengkapnya Muhammad, dia ada di rumah gitu. Jadi tidak hanya sekadar Muhammad fil bait, tapi Muhammadun kainun fil bait gitu ya. Nah, kainunnya itu kata yang tersembunyi yang ada di dalam jar majrur, itu namanya sibhu jumlah. Wa yumassilu al makna ya, jumlah fa yumassilu fayashmulul makna fayashmulul musanna wal jam'a. Jadi kalau khobar jumlah itu maka harus meliputi apakah mubtadanya mufrad, maka sibhu jumlah atau harus fayashmulul musanna wal jama'. Jadi khobar mufrad harus sesuai dengan apa? Dengan mubtadanya dalam hal musanna dan jama'. Seperti apa? Zaidun akhuka, az-zaidani qaimani, al-muhammaduna mujidduna. Jadi di situ malaisa jumlah. Jadi Zaidun akhuka, ya udah Zaidun akhuka. Zaid adalah saudaramu gitu ya. Terus az-zaidani qaimani. Az-zaidani, dua orang Zaid itu dua-duanya berdiri. Maka khobarnya sesuai ya dengan mubtadanya.
Kalau khobarnya mufrad, maka kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya mufrad. Zaidun akhuka. Az-Zaidani itu musanna, 2 Zaid. Qaimani itu khobar mufrad yang sesuai dengan mubtada'nya. Al-Muhammaduna mujidduna. Al-Muhammaduna orang-orang yang bernama Muhammad banyak itu. Mujidduna itu rajin ya, wajada, mujidduna. Baik, itu khobar jumlah. Khobar. Iya, betul. Jadi khobarnya itu mengikuti mubtada. Kalau dalam bahasa lain, ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jadi khobar tuh predikat tuh nggak ada tandanya, sama aja misalnya. Muhammad pergi, ya pergi itu kan tidak berubah-ubah. Untuk laki perempuan nggak ada bedanya. Tapi kalau bahasa Arab itu khobar itu harus sesuai dengan mubtadanya gitu. Dalam hal musanna, mufrad, dalam hal mudzakkar, muannas. Jadi sekarang Muhammadun kan 1 orang ya. Tadi apa Muhammadun itu Muhammad akhuka ya, akhu itu 1 orang kan, akhuka saudaramu. Tapi kalau Muhammadani, nah maka akhukanya berubah, akhwaka misalnya. Az-Zaidani, ini sekarang Zaidani 2 orang kan, maka khobarnya nggak boleh qaimun gitu. Qaimun kan 1 orang, maka qaimun diubah menjadi qaimani ya gitu ya. Jadi khobarnya harus menyesuaikan dengan bentuk mubtada'nya. Kalau mubtada'nya 2 orang, maka kata sifatnya harus dibentuk dalam kata sifat untuk 2 orang. Kalau misalkan Az-Zaidani qaimun, nah qaimun itu salah, karena qaimun itu kan untuk 1 orang. Sementara mubtada'nya Az-Zaidani 2 orang, atau Ar-Rajulani 2 orang laki-laki. Nah khobarnya qaimani gitu. Makanya kalau dijamakkan juga sama. Kalau al-muslimuna orang-orang Islam itu sebagai mubtada, maka khobarnya harus menyesuaikan, harus jamak lagi. Al-muslimuna muhsinuna, baik gitu. Al-muhsinuna qaimuna gitu. Jadi nggak boleh qaimani atau nggak boleh qaimun. Jadi antara mubtada dan khobar dalam bahasa Arab harus sesuai. Gitu ya. Itu yang mufrad. Ya, jadi yang mufrad itu khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Dalam hal apa? Dalam hal single, dual atau jamak. Dalam hal sendiri 1, 2 atau jamak. Begitu juga dalam hal apakah laki-laki, jenis laki-laki atau jenis perempuan. Jadi harus menyesuaikan. Misalkan Fatimah itu nama perempuan 1 orang. Cantik gitu. Cantik itu jamil, tapi kalau untuk perempuan harus jamilatun gitu. Jamilah. Fatimah jamilah. Ya gitu. Jadi kalau al-muslimatani 2 orang muslimah perempuan jamilatani gitu, 2 orang. Baik, itu tentang khobar mufrad. Wa mufradan ya'ti. Nah, segitu aja kan? Al-khobar ya'ti mufradan. Nah. Wa ya'ti jumlatan, dan khobar juga kadang-kadang berupa kalimat lengkap. Nah, sekarang keterangannya apa? Fa amal jumlah fa imma an takuna hiyal mubtada fil makna aula. Ya. Jadi kalau khobar itu jumlah atau khobar itu merupakan kalimat lengkap, imma ada 2 macam lagi nih. Ada 3 bahkan. Ada 3 macam ya. Ada 3 kriteria kalau khobar itu dikatakan sebagai khobar jumlah. Antakuna hiyal mubtada fil makna aula. Jadi harus sesuai dengan mubtada ya. Fil makna, di dalam makna. Atau bisa juga yang
tidak perlu sesuai dengan mubtada'nya gitu ya. Tidak perlu ada unsur yang menghubungkan dengan mubtada'nya. Fa illam takun hiyal mubtada fil makna fala budda fiha min rabitin yarbutuha fil mubtada. Wa hadza makna qauluhu hawiyatan makna alladhi siqatlah. Jadi fa illam yakun hiyal mubtada fil makna, kalau khobar jumlah itu tidak ada petunjuk atau tidak ada kesesuaian dengan mubtada, wala budda fiha min rabit, harus ada penghubung yang menghubungkan khobar itu kepada mubtada'nya. Wahada qauluhu, wahada makna qauluhu hawiyatan makna alladhi siqatlah. Jadi khobar jumlah itu harus terdiri dari makna yang ada penghubungnya dengan mubtada, ya, yang ada penghubungnya. Warrabit. Nah, sekarang rabit itu artinya yarbutuha, pengikat atau penghubung. Nah, penghubungnya itu di sini bisa 3 kemungkinan. Ya. Penghubungnya pertama bisa dhamir, atau penghubungnya isyarah, ya, isim isyarah, atau penghubungnya adalah pengulangan dari mubtada. Ya, jadi sekarang yang bagian alif ya, rabit. Jadi harus ada rabit, harus ada pengikat, harus ada pengikat atau harus ada penghubung, unsur yang menghubungkan khobar itu dengan mubtadanya. Nah, penghubung itu bisa 3 macam, ya. Bisa pertama dhamir. Nah, ini dhamir ya. Dhamir itu kata ganti. Jadi kata gantinya harus sesuai dengan mubtadanya. Nah. Ya, dhamirnya huwa huma hum, ya, yang 12 itu ya. Ya, jadi dia, mereka, dianya laki perempuan, atau dianya, atau mereka berdua, atau kamu. Nah, itu kan. Dhamir. Dhamirun yarji'u ilal mubtada. Jadi ada kata ganti yang menghubungkan si khobar itu dengan mubtadanya. Seperti apa? Zaidun qoma abuhu. Zaidun adalah yang berdiri bapaknya, yang bapaknya berdiri. Jadi untuk menjawab pertanyaan, Zaid yang mana sih Zaid itu? Zaidun qoma abuhu. Zaidun itu mubtada. Qoma abuhu itu dua-duanya itu khobar. Tapi khobarnya khobar jumlah. Kenapa disebut khobar jumlah? Sebab qoma abuhu sendiri itu merupakan kalimat yang lengkap. Yang fi'il fa'il. Sekarang qoma abun, nah ada hu-nya. Jadi harus ada hu. Qoma abuhu. Hu itu sebagai dhamir yang menghubungkan antara khobar jumlah dengan mubtadanya. Zaidun qoma abuhu. Jadi di sini kalau Zaidun qoma itu mubtada khobar ya, mubtada. Tapi begitu ada qoma abuhu, maka yang berdiri itu bukan Zaid, tapi bapaknya. Zaid adalah, kalau terjemahan bahasa Indonesianya, Zaid adalah yang bapaknya berdiri gitu. Zaidnya sendiri nggak dijelaskan apa berdiri apa duduk. Hanya untuk menjelaskan bahwa si Zaid itu adalah yang bapaknya berdiri. Bahwa dia kuno muqaddaran, kadang-kadang juga dhamirnya itu muqaddar. Muqaddar itu tersimpan, ya. Muqaddar itu dilesatkan. Koma bukan koma. Iya. Betul. Abuhu itu dhamir yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada. Kalau misalkan Zaidnya diganti misalkan dengan perempuan ya, Fatimah. Fatimatun, koma, abuha. Nah,
Jadi haknya itu domir yang robit, yang menghubungkan khobarnya dengan mubtada. Jadi koma tetap koma abuha. Ya. Kalau Fatimah koma abuha. Nah, koma abuha itu khobar, tapi dia khobar jumlah, sebab itu fi'il fa'il. Ya. Hanya ada domirnya harus sesuai. Maka kalau Fatimah, maka khobarnya adalah koma abuha. Jadi bukan abuhu. Qad yakunu muqaddaran, kadang-kadang domirnya itu dilesapkan. Seperti contohnya apa? As-samnu manawanun bidirhamin. Ya, sini at-takdiru manawanun minhu bidirhamin. Di sini ada footnote ya. As-samnu itu minyak ya. Minyak samin, manwanun bidirham, sesuai ya. Manwanun itu mikyal, wazan itu timbangan. Asamnu mubtadaun awal. Ini apa nih? Kalau footnote-nya manawan mufraduhu manan ya, ka'aso wa mikyalun aw waznun. As-samnu mubtadaun awal, manawanu mubtadaun tsani, manawanu bidirhamin. Manawanu itu disesuaikan bidirhamin dengan dirham, 1 dirham. Maf'ulun tsani marfu'un wa alamatu rafi'i alif lam nahu musanna. Ya, manawanu bidirhamin. Bidirhamin jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabarun lil mubtada' tsani wal jumlah bi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'. Ya. Jadi minyak itu sesuai dengan 1 dirham. Ya. Minyak itu adalah yang sesuai dengan 1 dirham, begitu ya. At-takdiru manawanun minhu bidirhamin. Manawanun minhu. Jadi di sini apa? Mikyalun awaznun asam mikyal. Manan ka'ason. Manawan itu senilai ya, senilai dengan 1 dirham. Asam ya. At-takdiru manawan minhu bidirhamin. Jadi setengahnya dari minyak itu adalah 1 dirham, begitu mungkin ya. Manawan itu kan dua timbangannya itu adalah 1 dirham. Asamnu, jadi minyak dua timbangannya itu adalah 1 dirham, gitu, ya. Jadi minyak 2 bungkusnya harganya 1 dirham gitu. Nah, sebab manawan itu adalah menunjukkan 2 bungkus gitu, kalau mau simpel gitu. 2 bungkus atau 2 kotak. 2 kotaknya itu 1 dirham gitu. Minyak itu 2 kotaknya 1 dirham. Jadi kalau 1 kotak berarti setengah dirham gitu. As-samnu. At-takdir manwanun minhu bidirhamin. Jadi manwanun minhu itu dua timbangannya dari minyak tersebut adalah 1 dirham. Berarti dua bungkus ya, 2 kotaknya ya. 2 kotaknya dari minyak itu adalah 1 dirham. Jadi minyak itu 2 kotak 1 dirham. Jadi sekotak 1 dirham itu senilai dengan 2
kotak 2 bungkus minyak. Ya, 2 bungkus minyak itu 1 dirham gitu ya. Ya. Jadi di sini yang menjadi contoh manawanun bidirhamin. Ya. Takdirnya apa? Manawanun minhu bidirhamin. Maka itu domir yang merujuk kepada saman minyak. Au isyarah atau isim isyarah. Khal aso, ka aso. Nah ini masih bagian dari satu domir itu. Kan itu tadi dari buhu. Iya. Jelas domirnya buhu. Iya. Ada contoh yang asamu, anawan, Iya. Domirnya dilesapkan, muqaddaran. Nah, manawanan. Jadi gini, minyak itu 2 kilonya 1 dirham gitu. Jadi manawanunnya nggak, minhu-nya nggak disebut. Manawanun minhu, ya itu. Jadi minyak 2 bungkus 1 dirham gitu. Nah 2 bungkusnya itu kan 2 bungkusnya, 2 bungkus dari minyak maksudnya. Jadi domirhu yang merujuk ke minyaknya itu dilesapkan. jadi manawan. Iya, manawan. Ya. Kalau manan itu 1 mikyal wazan. Jadi manawan itu merujuk kepada satuan jumlah. Apakah 2 bungkus, apakah 2 kotak, apakah 2 kilo, apakah 2 apalah gitu ya. Manawanu bidirhamin gitu kan. As-samanu manawanu bidirhamin. Ya, jadi minyak itu 2 bungkusnya adalah 1 dirham. Nah, di situ di dalam khobar itu ada domir, tapi domirnya dilesapkan. Beda dengan yang tadi ya, Zaidun qoma abuhu, hu-nya jelas. Nah, tapi kalau asamnu manawan bidirham. Jadi maka takdirnya kalau domirnya itu dimunculkan, maka itu manawanu minhu bidirhamin. Ya, minhu-nya ke dirham. Jadi kan gini, minyak berapa tuh? Oh, sekotaknya 1 dirham gitu. Nah, kalau ini kan, oh ini minyaknya 2 kotaknya 1 dirham. Jadi ini manawan itu 2 kotak atau 2 bungkus. Jadi 2 bungkusnya adalah ini. Nah, itu manawanu bidirham itu merupakan khobar jumlah. Sebab di situ ada ada domir ya, mungkin itu yang sibhu jumlah atau mubtada khobar itu manawan bidirham, manawanun minhu bidirham. Gitu ya. Itu domir. Nah, domirnya bisa terlihat tohir ya, bisa bariz, bisa mustatir. Bariz itu yang kelihatan. Zaidun qoma abuhu, abuhu hu-nya ke Zaid jadi kelihatan. Tapi kalau yang as-saman manawanu bidirham itu setelah kata manawan itu harusnya ada domir tapi dilesapkan. Ya. Jadi minyak itu 2 bungkusnya 1 dirham. Nah kita juga kan gitu, 2 bungkusnya ada nyahnya, berarti domir kan. 2 bungkusnya nyahnya itu ke minyak. Ya. Kalau mau simpel ya, oh minyak itu 2 bungkus 1 dirham, udah 2 bungkus, nyahnya nggak disebut. Padahal 2 bungkusnya itu 2 bungkus dari minyak kan. Jadi di sini juga tidak disebut as-saman manawan bidirham. Kemudian isim isyarah. Isyarah itu artinya isim isyarah hada, hadihi, da, dalika, tilka itu kan isim isyarah ya. Nah, itu yang merujuk kepada mubtada. Seperti di dalam Al-Qur'an, surat apa nih? Surat Al-A'raf ya, ayat 26. Walibasut taqwa dalika khairun.
Ya, walibasut taqwa dalika khairun. Ya. Walibasut taqwa dalika khairun. Libas artinya pakaian, takwa artinya patuh kepada Allah, takwa. Dalika itu, dalika itu isim syarah, khairun itu baik ya. Walibasut taqwa dan baju takwa, ya, baju takwa itu artinya kepribadian takwa kepada Allah. Dalika hal itu khair adalah baik. Nah, walibasut taqwa itu mubtada. Dalika khair itu juga merupakan kalimat. Dalika khair itu artinya khobar. Tapi khobarnya khobar jumlah. Kenapa? Dalika khairun itu adalah baik. Itu kan sebuah kalimat juga gitu. Jadi khobarnya bukan satu kata, tetapi lebih dari satu kata. Kalau misalnya walibasut taqwa khairun, udah khairunnya mufrad. Tapi karena ada dalika khairun, maka khobarnya bukan khobar mufrad, tetapi khobar jumlah. Ya. Nah itu dalika khairun, itu dalikanya ke libasut taqwa. Jadi sesuai dengan jenis kata libas. Libas itu mudakar, maka dalikanya harus mudakar juga khair. Fi qiraatin man rafa'a libas. Ya. Man. Nggak, libasut taqwa itu mubtada. Oh iya. Kalau libas satu kata. Tapi libasut taqwa dua kata. Nanti khobar itu bisa dua kata, bisa tiga kata juga. Iya. Libasut taqwa. Ya. Pakaian takwa adalah, nah gitu kan. Kalau tidak ada takwa, libasun. Wal libasu, pakaian adalah apa? Tapi pakaian takwa itu kan bisa. Iya, jadi nanti mubtada itu juga tidak hanya satu kata, bisa dua kata, bisa jar majrur, bisa mudhof ilaih, bisa. Nah, libasut taqwa itu dua katanya itu adalah mubtada. Dalika khairun itu khobarnya dari mubtada. Nah, maka pakaian takwa hal itu merupakan kebaikan. Jadi kalau dalikanya dibuang, itu walibasut taqwa khairun. Nah itu khabarnya khobar mufrad. Sebab hanya satu kata, hanya mubtadanya dua kata ya. Tapi walibasut taqwa dalika khairun, karena ada dalikanya maka itu ada isim isyarah. Dalika khairun sendiri itu merupakan mubtada khobar kan. Hal itu baik. Maka khobarnya termasuk ke dalam khobar jumlah, sebab khobarnya terdiri dari kata dalika dan khair. Fi qiraati man rafa'al libas, dalam hal pembahasan orang yang meninggikan ya libas, ya libas itu pakaian. Jadi di sini artinya arti konotatif ya, libasut taqwa itu pakaian takwa, bukan dalam arti pakaian yang konkret. Kalau pakaian kan pakaian putih, pakaian hitam, pakaian tebal, pakaian tipis, itu konkret. Tapi kan kalau pakaian takwa itu abstrak. Ya, libasut taqwa itu pakaian takwa. Pakaian takwa itu apa? Mungkin konkretnya apa? Perilaku, ya, akhlak takwa, perilaku ketakwaan, budi pekerti takwa itu adalah baik. Jadi libas takwa itu makna majazi, ada makna konotasinya, ya. Karakter, kepribadian, ya, akhlak, libas takwa. Dalika khairun. Nah ini dalika khairun itu merupakan contoh dari khobar jumlah, ya. Karena di situ ada isim isyarah.
Itu dalika yang sesuai dengan mubtada'nya. Walibasut taqwa. Tapi kalau misalkan mubtada'nya muannas, mubtada'nya merujuk kepada perempuan, maka isim isyarahnya juga harus sesuai, harus pakai tilka. Iya betul. Al muslimatu misalkan perempuan ya. Tilka khairun gitu. Jadi ada tilka khairun. Tolibatul madrasah, tilka khairun, ya gitu ya. Kalau ini libasut taqwa, dalika khairun. Ya. Jadi ada isim isyarah. Yang bagian ketiga, enggak, khairun, enggak, tilka khairun. Khairun tuh satu kata aja, enggak khairatun, khairun aja. Sebab dia enggak berubah, ya, khairun aja. Isim tabdil, tapi nggak ada kata khairatun gitu. Khairun aja. Sama khairun ya. Khairun. Sebetulnya itu isim tabdil ya, khairun. Akhir khair. Baik, yang ketiga, tikrarul mubtada bilabdihi. Jadi ada khobar jumlah, kriteria ketiga adalah khobar jumlah yang dengan mengulangi mubtada. Mengulangi kata yang ada di dalam mubtada. Jadi pengulangan kata. Pengulangan kata ya. Aksaru ma yakunu fi mawadi tafkhim. Jadi tikrarul mubtada bilabdihi, mengulangi kata-kata yang ada dalam mubtadanya. Jadi mengulangi mubtada gitu. Aksaru ma yakunu, dan hal ini yang banyak dilakukan fi mawadi'it tafkhim, di dalam tempat-tempat atau kondisi yang untuk menekankan kemuliaan, ya, menekankan kesungguhan, tafkhim, ya, fahoma. Qaulihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah, al-haqqatu mal-haqq. Di situ al-haqqatu mal-haqq, al-qari'atu mal-qari'ah. Jadi itu pengulangan ya. Qad yustamalu fi ghairiha ka qaulika zaidun ma zaidun. Ya, al-haqqatu mal-haqq. Jadi ini di dalam surat Al-Haqqah ya. Ayat 1 dan 2. Al-Haqqah itu ayat 1, Mal-Haqqah ayat 2. Al-Haqqah mubtadaun awal. Nah, di sini ma ismu istifham. Ma itu adalah kata tanya. Fi mahallor rafin mubtada sanin. Dia juga menjadi mubtada yang kedua. Jadi mubtadanya dua. Al-Haqqah khabaruhu ya. Wal jumlatu fi mahalli rafin khabarun lil mubtada awal. Al-haqqatu mal-haqqatu. Iya. Tapi itu mubtada yang kedua itu merupakan khobar dari mubtada yang pertama ya. Al-haqqah itu apa sih artinya? Al-haqqatu mal-haqqatu. Coba dilihat nih. Mal-haqqah. Kalau al-qari'atu mal-qari'ah, al-qari'ah itu hari yang menentukan ya, hari kiamat. Hari kiamat adalah apa yang disebut hari kiamat gitu ya. Maknya itu istifham. Apa Lailatul Qadar, ma Lailatul Qadar, kan ada pengulangan. Nah di situ itu khobarnya merupakan jumlah. Karena di dalam khobar itu sendiri ada istifham. Apa itu qari'ah? Gitu. Hari kiamat juga ya. Al-qari'ah itu hari kiamat. Al-haqqah juga itu hari kiamat juga ya. Hari yang pasti terjadi. Ya. Al-haqqah mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. Sama. Al-qari'atu mal-qari'ah. Jadi posisi
malhaqah yang setelah ada al-haqah yang pertama, jadi itu artinya tikrorul mubtada. Tikror itu pengulangan. Al-haqah yang pertama itu mubtada. Tapi malhaqah itu mubtada khobar. Apa itu haqah? Ya, itu. Kita kan udah belajar ya, mubtada yang dimulai dengan isim istifham. Ya. Ma ismuka, mas muka. Ada kata-kata. Nah, mas muka itu mubtada khobar. Ismuka man. Gitu kan. Sehingga nanti menjawabannya adalah ismi Fauzan, nama saya adalah Fauzan. Nah, jadi jawaban dari isim istifham itu adalah mubtada khobar. Makanya begitu ada isim istifham itu juga mubtada khobar. Nah, misalkan al baitu, mal baitu, ada rumah. Rumah apa itu? Jadi kata rumah apa itu mubtada khobar, tapi diawali dengan isim istifham. Ya. Mas muka, siapa namamu? Ismi Saifuddin, nama saya Saifuddin. Nah itu ma ismuka, antara ma dengan ismuka itu isim istifham dan khobar. Jadi khobarnya didahulukan. Siapa namamu? Namamu adalah. Gitu. Jadi di dalam istifham itu sebetulnya mubtada khobar. Jadi al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'ah mal-qari'ah. Hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Hari kiamat kalau dalam i'rabnya al-qari'atu mubtada. Ma isim istifham. Al-qari'ah itu khobar dari ma. Ma huwa kan harusnya ma huwa, ma hiya al-qari'ah. Hiya al-qari'ah. Jadi itu kata mal qari'ah itu adalah mubtada khobar yang ada isim istifhamnya dan rangkaian antara istifham dengan khobarnya itu merupakan khobar daripada mubtada yang awal. Gitu. Qadus tamalu fi ghairihi bi ghairiha ka qaulika Zaidun ma Zaidun. Ini yang al-haqq itu berarti al-haqq kan mubtada. Ya. Sebagai khobar al-haqq. Iya. Jadi maknya itu sebagai mubtada, sanin mubtada kedua. Sekarang al-haqqah yang kedua itu merupakan khobar dari ma. Khobar dari istifham. Ya. Wal jumlah antara ma dengan al-haqqah yang kedua itu merupakan mubtada khobar kan? Mubtada khobar. Al-haqqah yang awal. Dia sebagai khobar dari al-haqqah yang pertama. Nah, itu namanya tikror. Tikror itu pengulangan. Pengulangan mubtada kedua secara lafadznya, tapi itu posisi menjadi khobar. Hanya diseling dengan isim istifham. Wal jumlah, nah jumlah dari malhaq yang kedua itu fi mahalli raf'in, itu merupakan khobar dari mubtada yang pertama. Nah, makanya di situ ada Zaidun ma Zaidun. Zaidun adalah siapa yang nama Zaid gitu. Zaidun adalah siapa yang diberi nama Zaid gitu. Zaidun ma Zaidun. Atau pertanyaan, Zaidun adalah siapakah yang nama Zaid gitu. Atau siapanya itu tidak langsung nama. Zaid adalah siapa saja yang diberi nama Zaid gitu. Jadi
Ah, itu. Apakah hari kiamat itu? Gitu. Ya, jadi itu apakah hari kiamat itu mubtada khobar itu sebetulnya. Pengulangan, betul. Makanya di situ ada Zaidun ma Zaidun. Karena ma Zaidun itu pertanyaan, maka ya memang harus ada jawaban. Tapi siapakah Zaid itu lengkap itu, mubtada khobar itu. Siapakah Zaid? Zaid adalah gitu. Kalau siapa nama kamu itu juga lengkap. Jadi nama kamu siapa gitu. Nama kamu mubtada, siapanya khobar sebetulnya. Di dalam kalimat yang dimulai dengan isim istifham, maka itu mubtada khobar sebetulnya ya. Wa umumun ya dahulu tahtahul mubtada. Nahu Zaidun ni'mar rajulu. Nah, ini kata ni'mar. Ni'mah itu sebaik-baik ya. Dulu pernah saya tanya tuh. Ternyata memang ada na'am ya. Tidak semua simbol nun ain mim itu dibaca nikma, tapi bisa juga na'am. Dan na'am itu bisa juga ada di dalam tengah-tengah kalimat. Tidak harus selalu jawaban dari pertanyaan gitu. Ya. Jadi nggak nyambung, ya, yang harus dibaca nikmat. Sebab posisinya kan di sini khobar. Zaidun adalah sebaik-baik laki-laki gitu. Adalah laki-laki terbaik. Gitu. Nikmat kan terbaik. Ya. Jadi Zaidun mubtadaun, nikma fi'lun madin jamid. Tuh kan, nikma itu fi'il jamid li insya'il madah, untuk mengungkapkan pujian. Jadi sebaik-baiknya. Ar-rajulu fa'il wal jumlatu fi mahalli khabar mubtada. Jadi ini mar-rajulu itu sendiri udah kalimat lengkap. Sebaik-baik laki-laki gitu ya. War-rabitu huwa, yaitu umum ya. Jadi secara umum ya ada kata untuk memuji ya, walaupun fiilnya bisa berubah juga. Nikmat itu kan bisa nikmat, bisa biksat gitu ya. Nikmat ini kan karena Zaidun nikmar rajulu. Sama sebetulnya Zaidun koma abuhu tadi ya. Karena nikmat itu digolongkan ke dalam fi'il madi, walaupun dia tidak sama persis dengan fi'il madi lain ya. Kalau di i'rab Zaidun ni'mar rajuli itu Zaidun mubtada, ni'mar rajuli itu khobarnya, tapi khobarnya khobar jumlah. Kenapa khobar jumlah? Sebab ni'mar rajuli itu adalah fi'il fa'il. Nah, nikmahnya fi'il madi jamid insya'il madah, rajulnya fa'il. Jadi kata benda yang ada posisi setelah nikmah itu fa'il di bawahnya. Oh, nikmar rajulu. Maaf, bukan nikmar rajuli, nikmar rajulu. Sebab niknya fi'il madi bukan isim. Nikmar rajulu. Jadi rajulunya sendiri fa'il dari kata nikma ya. Nah, nikmar rajulu itu fi'il fa'il. Dia posisinya menjadi khobar dari Zaidun. Nah, itu betul, bukan nikmar rajuli, nikmar rajulu. Nah, itu sepintas lalu memang seperti mudhof ilaih ya, tapi karena nikmahnya fi'il maka rajulunya menjadi fa'il. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Intakun ila akhir ya, intakun jumlah ya.
Nutki, ya itu dia yang contoh yang tadi yang terakhir ya. Nutkillahu hasbi wa kafa. Itu ya contoh. Ya, kalau itu tidak perlu robit ya. Sebab ucapanku adalah gitu kan. Kalau diartikan ucapanku adalah bahwa Allah itu menjamin kecukupan saya. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini contohnya tidak perlu robit. Kalau yang tadi kan selalu ada robit. Di dalam isim isyarah ada robitnya gitu ya. Ada lika atau tilka. Di dalam ada penghubung yang harus sesuai. Nah, kalau yang tidak perlu penghubung itu kalau sudah maknanya udah jelas banget gitu, nggak perlu. Seperti nutkillahu hasbi wa kafa. Ucapanku adalah Allah maha mencukupi. Jadi tidak ada robit antara nutki ya, antara mubtada dengan khobar. Nutki itu adalah nutki ucapanku atau kata-kataku atau ungkapan saya, kata-kata saya, ucapan saya adalah Allah maha mencukupi. Nah, di dalam Allahu hasbi wa kafa itu kan mubtada khobar juga, tapi dia sekaligus posisinya menjadi khobar daripada nutki ucapanku. Nah, di situ tidak harus ada yang robit ya, sebab itu udah jelas bahwa saya mengatakan gitu. Qauli la ilaha illallah. Di dalam kata la ilaha illallah itu tidak ada robit, tidak ada yang menghubungkan kepada qauli, sebab itu udah jelas bahwa saya mengucapkan gitu ya. Nah, itu tidak iktafa, artinya tidak perlu. Kalau sudah maknanya jelas, maka tidak perlu lagi ada robit, ada penghubung yang menghubungkan mubtada apa mubtadanya mufrad, mudzakkar, muannas, tidak perlu lagi. Karena di sini qauli atau nutki itu jelas. Ucapan saya adalah la ilaha illallah. Ucapan saya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi di dalam ucapan saya atau kata-kata saya itu jelas. Jadi saya ini mengucapkan. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dihubungkan antara mubtada dan khobar. Itu makna dari bait yang kedua. Wa in takun iyyahu maknan iktafa biha kanut illahi hasbi wa kafa. Lam tahtaj ila robit, kan gitu kan. Wa in kanatil jumlah al waqi'ah khobaron hiyal mubtada fil makna ya. Jadi secara maknawi sudah mafhum tentang mubtada, lam tahtaj ila robit, tidak perlu ada penghubung, tidak perlu ada unsur yang menghubungkan antara mubtada dan khobar ya. Wa in takunil jumlah iyahu ayil mubtada fil makna iktafa anir robit, jadi cukup dari tidak membutuhkan penghubung, maka tidak perlu ada penghubung gitu. Jadi nutki sekarang ini ya, nutkillahu hasbi wa kafa. Nutki itu mubtada, ucapan saya. Wal ismul karim Allah, maksudnya Allah mubtada sanin. Mubtada kedua, hasbi khobar dari mubtada sanin. Jadi Allah adalah zat yang mencukupi segala kebutuhan saya, gitu maksudnya. Wal mubtada sanin wa khobaruhu khobar anil mubtada awal. Jadi Allah yang mencukupi segala kebutuhan saya itu menjadi khobar dari ucapan saya. Nutki Allahu hasbi wa kafa. Istagna anir rabit. Tidak butuh penghubung, tidak butuh kata yang menghubungkan antara mubtada
awal dengan sani. Li'anna qauluka, karena kata-katamu Allahu hasbi huwa makna nutqi. Karena kata-kata Allah hasbi, Allah yang mencukupi, itu makna dari nutqi itu sendiri, makna dari ucapan saya sendiri. Sama halnya dengan qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.